Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang wahai sahabat yang dirahmati Allah. Yang sudah like dan subscribe saya ucapkan terima kasih. Dan saya doakan semoga diberkahi keselamatan dunia dan akhirat. Dalam keheningan malam di tanah Palestina, cerita tentang Nabi Isa, seorang utusan Allah mulai terungkap. Riwayat ini penuh dengan mukjizat dan tantangan, bersumber dari Al-Quran dan Hadits, serta penafsiran ulama seperti Ibnu Katsir. Kisah ini bukan hanya tentang kehidupan seorang nabi, tetapi juga tentang bagaimana ia dianggap lebih dari seorang manusia biasa. Dalam setiap kata dan peristiwa, tersembunyi hikmah yang mendalam, membawa kita ke zaman di mana keajaiban dan keimanan bersatu. Di sudut kota kecil di tanah Palestina, di bawah langit yang terbentang luas, sebuah keajaiban sedang menanti untuk terungkap. Rumah sederhana Maryam, yang terletak di pinggiran kota, menjadi saksi bisu peristiwa yang akan mengubah sejarah. Suatu hari, saat Maryam tengah berada di dalam rumahnya, seorang malaikat datang kepadanya dalam bentuk yang sangat mempesona. Malaikat itu berkata, "Wahai Maryam, Allah telah memilihmu untuk menjadi ibu dari seorang nabi yang akan menjadi tanda kebesarannya di dunia ini. Engkau akan melahirkan seorang putra yang akan disebut Isa, dan ia akan menjadi utusan Allah." Maryam terkejut oleh berita ini, namun dia menerima tugas suci ini dengan penuh ketundukan dan kepatuhan kepada Allah. Dia menjawab, "Aku ini hamba Allah. Semoga apa yang telah engkau tetapkan akan terjadi padaku." Maryam merasakan keberadaan Allah yang besar dan mulia dalam dirinya. Beberapa bulan kemudian, Maryam merasakan perubahan besar dalam dirinya, merasa berat badan yang semakin bertambah, tanda-tanda kehamilan. Ia pun diperintah oleh Nabi Zakaria untuk menyendiri di suatu tempat di bawah pohon kurma yang rindang. Beberapa waktu kemudian, Maryam merasakan sakit persalinan di bawah pohon kurma. Dengan izin Allah, Nabi Isa lahir di tempat tersebut. Bayi yang baru lahir itu adalah tanda keajaiban dan rahmat Allah. Tidak lama setelah kelahiran Isa, Maryam membawanya ke warga Yahudi yang ada di sekitarnya. Mereka segera menuduh Maryam melakukan perbuatan yang tak senonoh, karena mereka tidak bisa memahami bagaimana seorang perempuan bisa memiliki seorang anak tanpa ayah. Namun, Isa yang masih bayi dan baru lahir itu berbicara dengan izin Allah. Isa menjelaskan kepada mereka bahwa dia adalah seorang hamba Allah dan utusannya. Dia mengatakan, "Sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Allah memberiku kitab Injil dan menjadikan aku seorang nabi. Damai sejahtera atas diriku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku akan mati, dan pada hari aku akan dibangkitkan kembali." Warga Yahudi yang hadir sangat terkejut dan takjub oleh mukjizat ini. Mereka menyadari bahwa bayi Isa adalah tanda kebesaran Allah, dan menerima bahwa dia adalah utusannya. Kabar tentang bayi ajaib yang bisa berbicara sejak lahir ini pun cepat menyebar. Penduduk yang terbiasa dengan kehidupan yang sederhana dan tenang, terguncang dengan berita tersebut. Mereka berdatangan, didorong oleh rasa ingin tahu dan keajaiban ke rumah Maryam. Selain kemampuan berbicara sejak lahir, dari waktu ke waktu, Nabi Isa menunjukkan mukjizat lain. Di hadapan mata yang tak percaya, ia membentuk burung dari tanah liat, meniupnya, dan dengan izin Allah, burung itu terbang. Orang-orang yang menyaksikan keajaiban ini tercengang, campur aduk antara kekaguman dan ketakutan. "Ini adalah tanda dari Allah," bisik seorang tua di kerumunan itu, matanya terpaku pada keajaiban yang baru saja terjadi. Namun di tengah kekaguman dan keajaiban, ada keraguan yang menyelinap di hati beberapa penduduk. "Bagaimana mungkin ini terjadi?" tanya seorang pedagang skeptis. "Apakah ini sihir atau mukjizat?" gumamnya, tidak yakin dengan apa yang telah ia saksikan. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan, mukjizat Nabi Isa terus berlanjut, menarik perhatian lebih banyak orang dari berbagai penjuru. Dari mulut ke mulut, cerita tentang anak ajaib yang bisa berbicara sejak lahir dan menghidupkan benda mati menyebar luas. Di jalan-jalan sempit dan pasar-pasar kota, orang-orang berbicara tentang dia dengan rasa takjub dan bingung. Pada suatu hari, di sebuah lapangan terbuka di dekat pasar, Nabi Isa dihadapkan pada tantangan baru. Seorang wanita tua, punggungnya bungkuk dan matanya berkaca-kaca mendekatinya. "Wahai anak yang berkah, bisakah kau menyembuhkan mataku yang buta ini?" rayunya dengan suara gemetar. Orang banyak mengelilingi mereka, mata mereka tertuju pada Nabi Isa, menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi.
Dengan penuh kasih, Nabi Isa mendekati wanita tua itu, tangannya menyentuh kedua kelopak mata yang sudah lama tidak melihat. Dengan izin Allah, sembuhlah, ucapnya dengan lembut. Dan dalam sekejap, wanita tua itu menjerit kegirangan, matanya yang telah lama gelap, kini dapat melihat dunia dengan jelas. Aku bisa melihat, teriaknya, air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. Kemujizatan Nabi Isa tak berhenti di situ. Suatu ketika, seorang anak kecil dibawa kepadanya, tubuhnya kaku dan tak bernyawa. Orang tuanya, mata mereka sembab dan hati mereka hancur, meletakkan tubuh anak itu di depan Nabi Isa. Wahai Nabi Allah, jika memang engkau diutus olehnya, bangkitkanlah anak kami, pinta mereka, suara mereka bergetar karena kesedihan dan harapan. Dengan belas kasih, Nabi Isa menundukkan kepalanya dan berdoa, tangannya yang lembut menyentuh dahi anak itu. Dengan nama Allah, bangkitlah, ucap Nabi Isa. Dan seperti keajaiban, anak itu membuka matanya, mengambil napas dalam-dalam, lalu bangkit kembali. Jeritan keajaiban dan syukur memenuhi udara, dan orang banyak yang menyaksikan kejadian itu bersujud, mengakui kekuasaan Allah. Namun di tengah keajaiban dan kegembiraan, ada juga bisikan keraguan dan ketakutan. Dia bukan manusia biasa, ini pasti sihir. Gumam beberapa orang di kerumunan, ketakutan akan kekuatan yang tak mereka mengerti. Dia harus dihentikan, bisik yang lain, takut akan perubahan yang mungkin dibawa oleh Nabi Isa. Di tengah keajaiban dan kontroversi, Nabi Isa terus menyebarkan pesan kasih sayang dan kebenaran dari Allah. Ia berjalan dari satu kota ke kota lain, menunjukkan mukjizat, mengajar tentang kebaikan, dan menantang pemahaman lama tentang agama dan kehidupan. Tahun-tahun berlalu dengan cepat. Di tengah kesibukan dan keramaian, Nabi Isa menyadari bahwa waktu telah tiba untuk langkah berikutnya dalam misinya. Dia memanggil 12 pengikut setianya yang telah terpilih untuk berjalan bersama dalam perjalanan keimanan ini. Mereka berkumpul di sebuah ruangan sederhana, dindingnya dipenuhi dengan lukisan dan simbol keagamaan, cahaya matahari menembus celah-celah jendela, memberi ruang itu aura yang tenang dan sakral. Nabi Isa melihat ke wajah-wajah 12 muridnya, masing-masing membawa cerita dan keyakinan yang berbeda, tetapi semua bersatu dalam keimanan dan kecintaan kepada Allah. Saudara-saudaraku, waktunya telah dekat, mulai Nabi Isa dengan suara yang penuh ketenangan. Aku akan diangkat oleh Allah, dan salah satu di antara kalian akan menggantikanku dalam cobaan yang akan datang. Suasana di ruangan itu menjadi tegang. Murid-muridnya saling pandang, bingung dan takut akan apa yang baru saja mereka dengar. Menggantikanmu, bagaimana mungkin? Tanya salah satu dari mereka, suaranya gemetar. Nabi Isa menatap mereka dengan penuh kasih. Salah satu di antara kalian akan diberi kesempatan untuk naik ke surga bersamaku. Siapa yang bersedia menggantikan aku, akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Sejenak, ruangan itu sunyi, semua murid tenggelam dalam pikiran dan perasaan masing-masing. Kemudian, seorang pemuda yang paling muda di antara mereka bangkit. Wajahnya cerah dengan keteguhan dan keberanian, aku akan melakukannya, ucapnya dengan suara yang mantap. Aku bersedia menggantikan wahai Rasul Allah. Nabi Isa menatapnya dengan penuh penghargaan. Duduklah saudaraku, kata Nabi Isa. Tapi, pemuda itu tetap berdiri, aku bersedia wahai Nabi Allah, aku rela mengorbankan hidupku untukmu dan untuk Allah. Nabi Isa mengulangi tawarannya 2 kali lagi, dan setiap kali, pemuda yang sama berdiri dan menawarkan dirinya. Pada ketiga kalinya, Nabi Isa menerima tawaran pemuda tersebut. Allah akan memberkatimu saudaraku, kau telah memilih jalan yang penuh berkah, kata Nabi Isa sambil mengusap kepala pemuda itu dengan penuh kasih. Murid-murid lainnya terdiam, penuh dengan campuran rasa kagum, kebanggaan, dan sedih. Mereka tahu bahwa ini adalah bagian dari rencana yang lebih besar, rencana yang melampaui pemahaman mereka. Dengan berat hati, mereka menyaksikan Nabi Isa bersiap untuk meninggalkan mereka. Langit mulai mendung, seolah-olah alam pun turut merasakan beratnya momen tersebut. Saat malam tiba, angin berbisik lembut di antara pepohonan, membawa perubahan takdir yang tak terhindarkan. Di sebuah ruangan tersembunyi, Nabi Isa bersiap untuk meninggalkan dunia ini. Dengan tenang, ia menatap ke langit, menunggu isyarat dari Allah.
Tiba-tiba, sebuah lubang angin muncul, membentang luas di atap ruangan, mengeluarkan cahaya terang yang hampir menyilaukan. Dengan kekuatan yang lembut namun pasti, Nabi Isa diangkat melalui lubang angin tersebut, meninggalkan murid-muridnya dalam keadaan terpana dan penuh kagum. Berita tentang kejadian aneh di langit cepat menyebar, dan kepanikan mulai merayapi hati warga Yahudi. Mereka yang telah lama merencanakan untuk menangkap Nabi Isa, sekarang terdesa-desa mencari dia. Namun, yang mereka temukan bukanlah Nabi Isa, melainkan pemuda yang telah menawarkan diri untuk menggantikannya. Tanpa berpikir panjang, pemuda yang telah diserupakan dengan Nabi Isa ini ditangkap. Kerumunan orang Yahudi, dipenuhi amarah dan ketakutan, membawanya ke tempat penyaliban. Pemuda itu dengan ketenangan yang datang dari keyakinannya yang kuat, menerima takdirnya tanpa rasa takut. Di tengah teriakan dan cacian, ia disalibkan, sebuah tindakan yang mereka anggap sebagai kemenangan atas Nabi Isa. Namun, kejadian ini justru memicu perdebatan dan perselisihan di antara warga Yahudi. Sebagian di antara mereka mulai meragukan, apakah benar mereka telah menyalib Nabi Isa. Itu bukan dia, itu hanyalah seorang pria yang mirip, kata seorang di antara mereka, keraguan terpancar di wajahnya. Tidak, itu pasti dia, siapa lagi yang bisa melakukan mukjizat seperti itu, bantah yang lain, yakin dengan apa yang mereka lihat. Perdebatan ini terus berlanjut, menyebar dari satu sudut kota ke sudut lainnya. Masyarakat Yahudi terbagi menjadi kelompok-kelompok yang berselisih pendapat tentang apa yang sebenarnya terjadi. Beberapa mulai menyebarkan cerita bahwa Nabi Isa telah naik ke langit dan tidak pernah disalib, sementara yang lain bersikeras bahwa mereka telah berhasil menyingkirkan seorang pengacau besar. Di tengah kebingungan dan perselisihan ini, pengikut setia Nabi Isa bersembunyi, hati mereka hancur, namun tetap teguh dalam kepercayaan mereka. Mereka mengetahui kebenaran bahwa Nabi Isa telah diangkat oleh Allah, dan bahwa pemuda yang berani itu telah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan nabi mereka. Kisah penyaliban ini, yang penuh dengan kesalahpahaman dan perselisihan, menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah, meninggalkan pertanyaan yang tak terjawab dan kepercayaan yang terbagi. Bagi pengikut Nabi Isa, ini adalah ujian iman, kesetiaan, dan ketabahan di tengah kesulitan dan kebingungan. Ketidakpastian dan debat yang berkobar mengenai nasib Nabi Isa dan pemuda yang disalibkan, segera mengakibatkan perpecahan yang mendalam di antara masyarakat. Ketegangan ini melahirkan tiga kelompok utama, masing-masing dengan pandangan yang sangat berbeda tentang Nabi Isa dan pesan yang ia bawa. Kelompok pertama, dikenal sebagai Yakubiyah, mulai membentuk keyakinan bahwa Allah sendiri telah berada di tengah-tengah mereka dalam bentuk manusia, dan kemudian naik ke langit. Pandangan ini, meski penuh kontroversi, menarik sekelompok kecil pengikut yang melihat Nabi Isa sebagai manifestasi ilahian nyata. Kelompok kedua, yang disebut Nasturiyah, berpegang pada keyakinan bahwa Nabi Isa adalah anak Allah. Mereka meyakini bahwa yang hadir di tengah mereka adalah putra Allah yang kemudian diangkat ke langit. Keyakinan ini, yang juga penuh dengan kesalahpahaman dan interpretasi yang salah tentang ajaran Nabi Isa, menarik pengikut yang lebih besar, menyebar di berbagai daerah. Kelompok ketiga, dan yang paling setia pada ajaran asli Nabi Isa, adalah kaum muslimin. Mereka tetap teguh pada kepercayaan bahwa Nabi Isa hanyalah hamba dan Rasul Allah. Kelompok ini mempertahankan keyakinan bahwa Nabi Isa tidak pernah disalib, melainkan diangkat oleh Allah ke langit, dan bahwa pemuda yang disalibkan adalah pengganti yang rela mengorbankan dirinya. Mereka menolak pandangan bahwa Nabi Isa memiliki sifat ilahi, menekankan bahwa ia hanyalah seorang manusia yang luar biasa, dipilih oleh Allah untuk menyampaikan pesannya. Dalam perpecahan ini, kelompok pertama dan kedua yang menyimpan dari ajaran asli Nabi Isa, akhirnya mendominasi narasi sejarah, menaburkan kebenaran yang dibawa Nabi Isa. Kaum muslimin, meski berada dalam minoritas, terus menjaga ajaran asli dan mempertahankan kebenaran tentang Nabi Isa sebagai hamba Allah. Perpecahan ini tidak hanya mengubah wajah kepercayaan di wilayah tersebut, tetapi juga menandai awal dari banyak perdebatan teologis yang akan berlanjut selama berabad-abad. Kisah Nabi Isa, penyaliban, dan perpecahan yang terjadi menjadi bagian penting dari sejarah kepercayaan, mengajarkan pentingnya memahami dan mengikuti ajaran agama dengan benar,
serta mewaspadai kesesatan dan interpretasi yang salah. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah like dan subscribe semoga masuk surga.